نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita terkait tentang jenis daripada puasa, mari kita dengarkan kultum yang insyaallah pagi hari ini mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya, berkah untuk kita semuanya. Dengarkan kultum dari santri dari Tuban, Masya Allah, yang akan disampaikan insyaallah maslahah kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi ja'ala ramadhana min wasaili sa'adati sarmadiyah lil ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi yunashshiru rayatal islam bida'watihi wal jihad wa ala alihi wa sahbihi ila yawmin yafirul aqwani minal awlad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Yang saya muliakan hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bini sepuh, khususnya guru kita tercinta Ustaz Abdul Rauf bin Surajuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kesehatan dan keafiatan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keberadaan manusia di permukaan bumi ini adalah bentuk dari rahmat, antara rahmat dan amanat yang Allah berikan kepada kita. Lalu apa makna rahmat di sini dan makna amanah di sini? Makna rahmat di sini yaitu kehadiran manusia di dunia ini sepenuhnya adalah anugerah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok seorang manusia ini dengan sebaik-baik ciptaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan bukan hanya itu saja, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia fasilitas-fasilitas dan kenikmatan-kenikmatan yang membuat seorang hamba ini pun tidak mungkin untuk menghitungnya, lemah untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ada 3 syukur yang harus kita jalankan di sini. Yang pertama yaitu adalah syukurnya hati. Apa itu syukur hati? Syukur hati itu kita mengetahui, kita mengakui bahwasanya setiap nikmat-nikmat yang sampai kepada kita, yang datang kepada kita itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jangan sampai kita mengatakan bahwasanya nikmat ini dari usaha saya. Jangan.
bahwasanya rizki yang Allah berikan kepada kita ini bentuk dari usaha kita, jangan. Akan tetapi kita menganggap semua nikmat-nikmat ini semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu adalah nikmat lisan. Yang kedua yaitu adalah syukurnya lisan kita. Syukur lisan yaitu memperbanyak diri kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa wa qad adda syukraha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba suatu nikmat lalu ia mengatakan alhamdulillah, maka ia dikatakan orang yang telah mensyukuri nikmat. Siapa kita kalau kita diberikan nikmat tapi kita tidak syukur? Siapa kita? Kita tidak boleh sombong, karena awal kita berupa min nutfah madhirah, berupa cairan yang busuk. Akhir kita pun min jifah qadhirah, dari bangkai yang buruk. Dan sehari-harian kita membawa aghirah, suatu kotoran. Maka alangkah mudahnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang datang kepada kita. Lalu yang ketiga yaitu syukurnya anggota badan kita. Apa itu syukur anggota badan, wahai hadirin? Syukur anggota badan yaitu memanfaatkan anggota badan kita untuk hal-hal ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anggota badan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak kembali kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibalik itu namanya kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul insana wal jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan seorang manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka pantaslah kita gunakan anggota badan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah mana amanah itu terjadi. Apa itu mana amanah? Mana amanah di sini kehadiran seorang manusia di muka bumi ini bukan untuk memanjakan naluri keinginannya saja. Allah berikan kekayaan bukan untuk berfoya-foya. Allah berikan kita ilmu bukan untuk kita sombong. Allah berikan kepada kita bisa hadir di majelis ini bukan untuk riya. Akan tetapi ada amanah di dalam kenikmatan-kenikmatan ini, yaitu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari sini kita ambil contoh yang sekarang kita rasakan semuanya. Suatu nikmat yang telah diberikan kepada kita seluruhnya. Apa itu? Adanya bulan Ramadan. Berjumpanya kita dengan bulan Ramadan ini suatu nikmat yang sangat besar. Suatu nikmat yang sangat besar. Maka Allah pun menyelipkan di dalam kenikmatan ini suatu amanah juga yang sangat besar. Apa amanah itu? Amanah itu yang harus kita selesaikan agar Ramadan ini menjadikan kita lebih baik dari sebelum Ramadan. Dengan apa kita gunakan Ramadan ini? Dengan mengisi amal-amal ibadah. Bahkan sebelum Ramadan kita pun mengisi amal-amal ibadah. Apalagi ketika bulan Ramadan, setidaknya kita menambahi amal-amal ibadah kita. Kita agungkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah. Diceritakan ada seorang alim mengatakan, dahulu kala ada orang bernama Muhammad. Bukan Nabi, ada orang namanya Muhammad. Muhammad ini dikenal ketika sebelum Ramadan orangnya jarang
jarang sholat. Kalau di bahasa kitabnya itu qita'an, sangat jarang. Mungkin sholatnya itu sholat Jumat aja. Itu pun untuk mengukurkan nasib dia biar dia katakan orang yang munafik. Lalu, tapi ketika si Muhammad ini kedatangan bulan Ramadan, ia menghiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang indah. Dia menghiasi dirinya dengan wangi-wangian. Bahkan yang aslinya tidak sholat, ia sholat. Yang aslinya ia tidak pernah puasa, ia puasa. Yang lebih anehnya, dia mengqadai ibadah-ibadah yang ia tinggalkan sebelum puasa. Lalu seorang alim ini pun heran, bertanya lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, kok bisa anda ini jadi baik kayak gini, sosok alim? Oh, saya kayak gini nih bukan sosok alim, akan tetapi saya mengetahui bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulannya orang-orang yang bertaubat, bulan yang diturunkan di dalamnya berkah-berkah yang banyak. Maka aku agungkanlah bulan ini supaya Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka singkat cerita pun seorang yang bernama Muhammad ini pun meninggal. Lalu orang alim tadi mimpi bertemu dengan si Muhammad ini. Akhirnya ditanyalah si Muhammad ini, wahai Muhammad, apa yang Allah lakukan kepadamu? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa saya. Sebab aku menghormati, sebab hormatku kepada bulan Ramadan. Wahai hadirin hadirat, kita lihat di sini seorang yang bernama Muhammad. Telah kita dengar dia sebelum Ramadan suka meninggalkan ibadah. Dan ketika masuk bulan Ramadan, dia qadai ibadah-ibadahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Apalagi mungkin di antara kita sebelum Ramadan dia sudah ibadahnya sudah bisa dibilang mantap. Salatnya mantap, puasanya mantap, baca Qur'annya mantap. Apalagi dan ketika masuk bulan Ramadan pun bahkan ia menambah ibadah-ibadahnya. Maka dari sini alangkah baiknya kita beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita sebab kita mengagungkan bulan Ramadan ini. Maka agungkanlah bulan Ramadan, jagalah ibadah kita, jangan di awal bulan Ramadan aja. Insyaallah jaga bulan kita di pertengahan juga sampai di akhir nanti. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah الذي شرف الإنسان بما فيه من العقول
الفضل والعلو. وصلى الله وسلم على هذا النبي المعصوم حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل صحة الفهوم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يوم الحشر والنشر ويوم المعلوم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، para alim ulama yang kami muliakan, para tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Musholla, khususnya masjid kita bersama Sunan Giri, mudah-mudahan dengan keberadaan kita di rumah Allah, masjidnya ini, mudah-mudahan Allah mempermudah di akhirat untuk masuk ke dalam rumah surganya Firdausul A'la, bertemu dengan orang-orang saleh dari kalangan para malaikatnya Allah, para nabinya Allah, orang-orang kekasih Allah, aulia dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, melanjutkan dari syarat-syarat kapan seseorang itu dikategorikan puasanya puasa khusus. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemarin kita terangkan yaitu dengan menjaga lisan, yang kedua menjaga pandangan mata, yang ketiga ini pembahasan kafus sam'i, menjaga telinga, menjaga pendengaran telinga dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Okay. Jadi ucapan-ucapan yang mengandung haram, atau bahkan suara-suara atau mungkin lagu-lagu yang mengakibatkan seseorang itu jauh dari Allah, itu hukumnya haram untuk didengarkan. Kalau di bulan suci Ramadan seseorang mendengarkan hal semacam itu, khawatir nanti puasanya sekedar melaparkan perut tanpa menghasilkan pahala. Terus ketika maghrib tiba, Allahu Akbar, kemudian darah, wes untuk yang mau warak tok, no warak tok. Malaikat Raqib mengatakan orang ini absen puasa, padahal dia puasa, tapi puasanya gak mendapatkan pahala sehingga gak ditulis. Apa penyebabnya? Lisan, tadi disampaikan, yang tidak disyukuri. Apa penyebabnya? Mata, yang tidak disyukuri. Apa penyebabnya? Telinga, yang tidak disyukuri. Nah, ini merupakan 3 jenis kenikmatan yang sering diingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran karena manfaatnya besar. Bayangin, maaf lagi, kalau ada orang 3-tiganya yang berfungsi, jangan bayangin wonten tiyang lisannya nggak fungsi, matanya nggak fungsi, telinganya nggak fungsi. Apa Pak? Kenikmatan apa yang dia rasakan di dunia? Terus lisan itu nikmat, bisa ngomong, nikmat apa? Nikmat tambahan.
Ini mungkin mata, adanya mata yang utuh, sempurna, itu nikmat. Mata bisa melihat, itu nikmat tambahan. Telinga pun juga bentuknya nikmat. Alhamdulillah, bentuknya tidak seperti telinga. Oh, paham telinga yang unik. Kemudian bisa mendengar, ini tambahan nikmat. Jadi setiap organ tubuh yang Allah Ta'ala berikan, ini zatnya toh, ini nikmat. Kemudian ada tambahan-tambahan, ini suatu nikmat lagi. Tangan bisa gerak, alhamdulillah. Kaki bisa gerak, alhamdulillah. Lisan bisa berfungsi, mata berfungsi, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Yang tadi disampaikan, ucapan alhamdulillah itu sudah bisa mewakili miliaran nikmat yang belum mampu untuk kita sebutkan. Miliaran nikmat. Betul kok sekedar jutaan Pak? Miliaran. Di atas miliaran apa? Biliun nikmat. Di atas biliun. Apa? Biliun. Itu kalau seandainya kita ini diperintahkan oleh Allah ngeten, kowe gak oleh mlebu swarga nek gak ngitung nikmat sing dulu. Waduh, kalau kita betul-betul sadar masuk surga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat-ayat lan tuhsuha. Kalau pakai lan tidak mungkin selama-lamanya. Terus Allah tidak memerintahkan kita menghitung nikmat, itu nikmat. Kita dikasih nikmat, Allah mengatakan tidak ada kewajiban menghitung nikmat, yang ada adalah mensyukuri. Jadi tidak adanya kita perintah yang hari mencet hitung nikmat itu sudah suatu nikmat. Maka perlu untuk kita aturkan di hadapan Allah sekali aja ucapan. Di dalamnya ada 8 huruf untuk membuka pintu surga, yaitu ucapan alhamdulillah. Nikmat apa saja, baik yang zahir maupun yang batin, kalau saat itu kita mengucapkan alhamdulillah, itu sudah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli mensyukuri nikmat. Amin. Sehingga ulama fikih mengatakan termasuk orang yang tidak mukallaf, termasuk orang yang tidak terkena hukum kewajiban syariat, puasa dan sholat dan zakat dan haji dan kapan? Kalau lisan nggak berfungsi, telinga nggak berfungsi. Jangan bayangin kalau ada orang nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengarkan, manfaatnya apa? Kalau ada seseorang matanya nggak berfungsi, telinganya nggak berfungsi, walaupun dia bisa berbicara, namun manfaatnya. Kita ingin menyampaikan itu caranya piye? Kalau dia tidak mendengarkan sesuatu, terus dia bisa mengambil manfaat itu dari mana? Dia itu tidak bisa melihat. Kalau dua ini kenikmatan tidak berfungsi, maka bukan termasuk mukallaf. Artinya sholat tidak wajib, puasa tidak wajib. Kenapa? Karena dia memiliki alat yang tidak berfungsi, di mana alat itu untuk menerima syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala menciptakan kita saat ini dengan nikmat yang komplit. Mudah-mudahan digolongkan termasuk orang-orang yang syukur. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, mari di bulan suci Ramadan ini untuk menjadikan puasa kita menjadi puasa yang khusus. Selain menahan makanan dan selain menahan perut dari makanan dan minuman, yang lebih penting menahan anggota tubuh ini dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya nggak ghibah, cuma pendengar setia. No? Pendengar apa? Setia. Saya tidak ikut berbohong, cuma mendengarkan kebohongan.
Saya gak ikut lagu-lagu, saya gak ikut nyanyi-nyanyi, tapi saya mendengarkan lagu-lagu. Ya nopo podo, nopo podo niku? Sami, nopo sami niku? Sawabun nih bahasanya kok. Lengge, karena Imam Ghazali mengatakan ma harramallahu qawlah harramal istigha ilaih. Segala sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan berarti haram didengarkan. Makanya kalau bisa hindari di acara-acara yang di situ intinya adalah suka untuk tertawa-tertawa, ini dihindari. Niku isinya cuma gedan terus, apa sejauh ini gedan terus. Isinya niku kebohongan, bukan nyata. Kalau bisa dihindari. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan ghibah haram berarti mendengarkan haram. Napa malih lagu-lagu yang mengundang syahwat niku hukumnya haram diucapkan berarti mendengarkan hukumnya haram. Bohong niku kan haram hukumnya berarti mendengarkan haram dan seterusnya. Semoga telinga kita dijaga oleh Allah. Bayangin ketika jenengan wudu, anggota yang paling banyak kena basuhan itu telinga. Kalau muka cuma sekali, tangan juga cuma sekali, rambut kepala sekali, kaki sekali, telinga ping 3, bahkan lebih 4 kali. Kita praktekkan. Ketika jenengan itu membasuh muka, telinga itu bukan termasuk muka, tapi juga disunahkan dibasuh. Jadi telinga dibasuh ketika membasuh muka. Mungkin jenengan itu siji, atau kedua, ketika jenengan mengusap rambut kepala, mengusap rambut itu kita juga disunahkan mengusap, jadi dibasuh, diusap, kemudian digunakan beling. Itu jumlahnya kali. Ya ketika jenengan sunnah untuk mengusap telinga, itu jumlahnya 3. Kalih ditambahi dan jenengan musab jari-jari kelingking dibasahi dilebetake teng daleme. Berapa jumlahnya? 4 ping 3 sama dengan 12. Dari sekian anggota wudu yang kita basuh usap, gak ada yang seistimewa yang namanya telinga. Berarti telinga punya kemanfaatan besar yang harus kita rawat, harus kita jaga, sebagaimana dalam wudu telinga dimuliakan oleh syariat. Makanya Imam Ghazali beliau dawuh, hati bersih karena pintunya bersih, hati yang kotor karena pintunya kotor. Nopo pintu hati niku 2, ingin menika mata kali telinga. Nek tiyang niku mripat kemarin mripat apa ini? Mripat keranjang ini. Nah, mripat Allah mriko. Wah, gue pokoknya pengen didelok napa? Sedanten pengen dilihat. Sebanyak Anda memandang yang tidak manfaat, berarti sebesar pula kotoran yang ada dalam hati. Begitu pula segala sesuatu apapun yang kita dengarkan, wabil khusus hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka akan masuk ke dalam hati kotoran-kotoran hati. Kalau dibalik, adanya mata untuk memandang Al-Quran, hati akan bersih, hati akan jernih. Mandang foto-fotonya para awliya salihin, hati akan bersih. Mandang wajahnya orang tua kita, hati akan bersih. Mandang wajah-wajah yang boleh kita pandang dengan rasa menghormati, ta'zim, hati akan bersih. Begitu
pula ketika kita mendengarkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ulama besar keluar dari rumah. Ketika berjalan, lalu di tepi jalan itu ada orang tangan gak punya. Di tepi jalan, tangannya gak ada, kakinya gak ada, matanya gak ada. Ditambahi tiap saat kepalanya disengat sama tawar. Lalu mengatakan Alhamdulillah, no? Alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin minan nas. Matur suwun Gusti, nikmat jenengan kathah banget dhateng kula yang tidak jenengan berikan kepada mayoritas manusia. Yang ini mendengarkan ucapan dari orang yang penuh dengan cacat, disamperi, ampunten Bapak, jenengan ini mati nopo Bapak, kok mengatakan alhamdulillah, dengan nopo, tangan boten gadai, kaki boten gadai, mata boten gadai, terus di atas itu kepalanya nopo, cintu ditawar, nikmat nopo. Dipun jawab, hei fulan, dalam kondisi semacam ini aku masih dikasih nikmat dua sama Allah. Yang mana dua ini jarang dikasihkan sama orang yang sehat, melebihi sehat daripada saya. Apa itu? Hati yang ridho dan syukur, dan lisan yang bisa berzikir kepada gila pemirsa. Hati yang sabar dan bersyukur, dan lisan yang bisa berzikir kepada Allah. Masya Allah. Lisannya masih bisa mengucapkan alhamdulillah, hatinya masih bisa bersabar dan bersyukur atas pujian dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga anggota kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang keempat, sebelum kita membuka pertanyaan yang sudah ada, yang keempat ingin mencegah semua anggota tubuh yang tidak disebutkan di depan. Tangan dari kemaksiatan tangan, kaki dari kemaksiatan kaki, perut dari kemaksiatan perut, dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ketika tangan kita megang HP. Ya. Semuanya ini amanah dari Allah, yang tadi disampaikan, amanah dari Allah. Kita dikasihkan ketika keluar dari perut ibu dalam kondisi bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tolong kembalikan ke Allah dalam kondisi bersih orang. Gimana mungkin? Anak kecil keluar dari perut seorang ibu bersih, sehingga kalau seandainya dia meninggal dunia masuk surga. Kenapa? Karena gak ada dosa. Nah, itu amanah yang datang dari Allah. Ketika kita hidup di dunia, dikasih oleh Allah Ta'ala akal, dikasih oleh Allah Ta'ala syariat untuk menjaga amanah tersebut. Nanti kalau sudah tiba waktunya saat berangkat, amanah ini diserahkan dalam kondisi utuh. Semoga bisa mensyukuri amanah ini dan bisa mengamalkan amanah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tangan amanah, kaki amanah, perut amanah, semua amanah akan kita berikan kepada Allah secara utuh, sebagaimana Allah telah memberikan kita dalam kondisi bersih dan jernih. Datang seseorang santri kepada seorang guru mengatakan, kepada seorang alim mengatakan, "Yai, saya ini gak bisa lepas dari maksiat. Pokoknya butuh maksiat. Gak maksiat gak bisa urip ngoten." Kenapa gitu? Untuk tiang semua jadi ngoten itu. Pokoknya
si alim tadi, si kiai mengatakan, tidak apa-apa, gak apa-apa, tapi aku punya syarat. Punya apa? Syarat. Ya rada lega apa? Boleh. Jadi apa? Boleh. Cuma syaratnya diperhatikan. Satu, jangan maksiat di bawah langit. Terus ini kalau mau maksiat jangan di bawah langit. Satu. Yang kedua, jangan di atas bumi. Ini sebab langit milik Allah, bumi milik Allah. Yang ketiga, jangan makanan dari rezeki Allah. Terus ini Pak, temu tidak? Kalau ada silakan. Kalau seandainya ada orang ini harus maksiat, atau orang ingin menyembuhkan dari maksiat, tolong diangan-angan ini. Boleh, fulan kamu mau maksiat silakan, tapi boleh tanahnya selain tanahnya Allah, dan carilah langit selain langitnya Allah, dan carilah makan minuman selain datang dari Allah. Selanjutnya, di mana kita nyari Pak? Ya, kita nonton. Karena nasihat yang menyentuh hati, akhirnya orang tersebut alhamdulillah bertobat kepada Allah dan terhindar daripada suatu maksiat. Kalau tutup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelima dan keenam besok akan kita bahas. Semoga jangan dikasih sehat walafiat dan diberi maunah dan hidayah dari Allah supaya puasanya terjaga dari hal-hal yang menghapus pahala puasa, sehingga betul-betul di hari ini, hari yang ke-10, betul-betul rahmatnya Allah sudah kita dapatkan. Awaluhu rahmah, permulaan adalah rahmat, dan ini adalah hari terakhir. Mulai nanti malam sampai 10 hari ke depannya adalah malam-malam maghfirah, malam-malam diampuninya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita cerminkan rasa rahmat kita dalam tubuh kita, merahmati anggota kita, jangan sampai neraka, maaf, di akhirat masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan dari puasanya illa al-ju', kecuali rasa lapar, wal 'atas, dan rasa haus. Kam kulit takfir, jadi banyak sekali orang siangnya puasa, mulai munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tidak makan dan minum. Tapi ketika pas berbuka, ternyata yang didapatkan cuma kenyang, pahalanya tidak ada. Niku dawuhnya Nabi, kam min sha'im, banyak sekali. Mudah-mudahan kita boleh termasuk, amin. Padahal dia tidak makan, dia tidak minum. Kok bisa gak dikatakan puasa? Berarti puasa bukan sekedar menghindarkan perut dari makanan dan minuman, juga puasa melatih diri kita agar seluruh anggota tubuh kita dijaga dari kemaksiatan yang tidak diridai oleh Allah. Imam Ghazali menuturkan makna daripada ini hadis. Kenapa kok dia puasanya tidak diterima? Yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Imam Ghazali menyampaikan yang dimaksud hadis ini alladzi yuftir alal haram, karena makanannya dari makanan yang haram. Jadi percuma nih dia menghindar siangnya dari makanan minuman, ketika pas adzan maghrib sing dimakan barang colongan, barang colongan, barang korupsi, makanan
minuman yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah. Ini makna. Makna yang kedua, yang dimakan halal, minuman halal, dari rezeki dia sendiri, betul-betul halalan thayyiban. Cuma kenapa kok hilang pahala puasa? Karena siangnya ghibah. Ghibah. Jadi ghibah ngerasani orang itu membuat puasa seseorang, naudzubillah, pahalanya hilang. Semoga kita dijaga ya Rabbal. Ini makna yang kedua. Makna yang terakhir kata beliau Imam Ghazali, ya, yang lebih umum lagi karena anggota tubuhnya. Yang tadi kan secara khusus lisan, ini meliputi matanya, telinganya, tangannya dan kakinya. Itu melakukan dosa-dosa atau hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah merahmati kita, sehingga dengan rahmatnya Allah Ta'ala mempermudah kita untuk menjaga puasa kita menjadi puasa yang khusus insya Allah, dan mudah-mudahan rangkaian amal kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini jumlah total yang sudah nasibnya jelas ke surga 10 juta. 10 juta. Kalau balik panjenengan ini rombongan yang hari keberapa? Insya Allah pertama. Yang terkait rombongan yang kedua. Yang terkait insya Allah hari ini rombongan amin ya Rabbal alamin. Sesuai dengan hadis 10 juta. Mungkin ketika buka totalnya 10 juta. Apakah sudah masuk? Yang tahu panjenengan? Oke. Kalau hari demi hari tambah saya, berarti kan alamatnya melebu. Tapi ini hari tambah buruk ya. Na'udzubillah. Cuma na'udzubillah. Tarawihnya tambah semangat, Qur'annya tambah alhamdulillah, anggota tubuhnya tambah terjaga, tambah hari-hari kita dikasih oleh Allah Ta'ala tambahan amal yang bisa istiqomah, berarti tandanya sudah masuk rombongan. Mudah-mudahan digolongkan amin ya Rabbal. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Pertanyaan pertama, ini ampun terbentuk sakit sampai selesai karena ada 9 pertanyaan. Ya, Masya Allah. Matur suwun, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sekarang masuk ke tulung ini. 15 menit lagi baru masuk isyraq. Ngapunten, sebagai contoh ketika saya sebagai imam sholat, karena saya
saat imam membaca Al-Quran yang sampun disiapkan untuk imam? Tolong dijelaskan. Betul apa? Betul apa? Cuma bagian bawah Al-Quran tolong dikondisikan, jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, karena tangan ini anggota besar. Kalau digerakkan 3 kali berurutan batal. Jadi lebih amannya pakai tempat mushaf, dan mushafnya besar sehingga tinggal dibaca, atau pakai HP. Ada yang pakai HP. Hati-hati, ada yang masih mau tunggu game. Soalnya nunggu masih belum terawat. Monggo tidak, cuma bawahnya, mukanya itu harus betul-betul terhindar dari hal yang membatalkan bawahnya. Jangan sampai 3 kali gerakan yang berurutan. Kalau tahu seandainya harus membuka mushaf di sampingnya, bukanya pun harus jangan buka gini. Betul, karena tangannya. Jadi bukanya 1, 2. Ya masih 2 tidak apa-apa. 1, 2. Cuma ngomong 1, 2. Ini satu. Kedua, ada yang mengatakan bahwa memandang mushaf ketika sholat membatalkan. Ada. Karena sholatnya seakan-akan diatur dengan pandangan. Cuma kembali lagi, ini pendapat. Kalau saya di kota Hadramaut menyaksikan guru-guru kami kalau sholat pakai mushaf, apalagi kalau tarawih. Walaupun beliau hafal, cuma jaga-jaga. Itu beliau depannya ada mushaf, belakangnya ada yang bawa mushaf. Jadi khawatir nanti kalau ada hal-hal yang lupa, aman. Depannya ada mushaf, belakangnya ada yang bawa mushaf, cuma standby. Kalau nanti ada yang kurang ditambahin. Paling kalau pribadi kalau ngarang sakit ketika pas Yasin bawa ayat yang saya nggak hafal, kalau untuk mudah-mudahan gak keliru. Keliru bahaya. Nanti saya jawab apa ya? Guyon Pak, mudah-mudahan insyaallah semuanya dipermudah sama Allah, dan mudah-mudahan semuanya diridhoi sama Allah. Paham nggih? Terus boten nopo dan jenengan badhe gadai keistiqomahan menghatamkan Quran dalam sholat. Kalau bisa jenengan kondisikan dari Ramadan ini, sehingga khataman di dalam Al-Quran itu di dalam sholat beda dengan di luar sholat. Baca Quran di dalam sholat beda dengan di luar sholat. Makanya kemarin pulau singgung, mana yang lebih afdal, berdiri lama atau sujud yang lama? Ada yang mengatakan berdiri yang lama karena tempatnya membaca Al-Quran. Dan jenengan gadai wiridan tiap malam di rumah piyambak, pesan mushaf sing besar, jenengan dadosake wiridan ketika tahajud mungkin 10 juzuk. Amin Allahumma. Kita orang mungkin ngomong terus gadai berarti entah itu satu ain, Masya Allah bisa menghantamkan Al-Quran di dalam sholat per huruf 100 kebal. Yang tahu tentang asraf dan doanya per huruf 70.000 kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap muslim wajib berzakat fitrah bila punya kelebihan beras atau makanan pokok untuk kebutuhan esok hari. Apabila
Id dikeluarkan beras tersebut sebagai fitrah, bolehkah? Ada orang sebelum masuk malam Id, orang ini statusnya fakir miskin, tapi ketika pas malam Id sebelum Id dilakukan ternyata berasnya rumah memakai karena dapat zakat fitrah. Pertanyaan, dia wajib nggak zakat fitrah? Jawabannya wajib, karena sekarang sudah punya. Kalau tadi kan belum punya karena memang tidak ada. Tapi malam itu ada orang datang ngasih 3 kilo tambah 3 kilo sampai setengah ton. Bagaimana hukumnya? Wajib. Yang tadi dengan tidak punya sekarang sudah punya. Milik orang itu memang milik benar, karena dia namanya mustahil, berhak untuk dikasih. Ternyata malam itu Masya Allah punya kelebihan untuk dimakan di malamnya dan esoknya, maka dia juga dikenakan wajib zakat fitrah. Paham gitu? Ya, tanpa menghilangkan status fakir dan miskin, tanpa menghilangkan status fakir dan miskin. Tolong diperhatikan. Terus kemudian, kalau seandainya ada orang itu cukupnya cuma setengah kilo, dia ada beras cuma setengah kilo, keluarkan walaupun cuma setengah kilo. Al-maisur la yasqutu bil maksur. Kalau selama ada walaupun cuma setengah kilo, dikeluarkan fitrahnya setengah kilo. Terus ini hal yang perlu saya sampaikan. Memang ada keterangan hadis, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat sampai sholat itu tiba waktunya, maka zakatnya tidak termasuk zakat. Ini keterangan kalau orang-orang kadang-kadang paham berarti gak boleh mengeluarkan zakat fitrah seusai Id. Jawabannya betul. Jadi boleh tetap zakat fitrah dikeluarkan walaupun seusai sholat Id, sebab fitrahnya ini ada hubungannya dengan puasa. Puasa Ramadan gak mungkin sampai kalau zakat fitrahnya belum di. Nah, kalau orangnya ketiduran, bangunnya jam 8, sholat Id terus bubar, ya apa zakatnya? Atau mungkin maaf dia sudah ada zakat, boleh fakir miskin, kalau ngelencer. Mana fakir miskin lagi ngelencer? Udah ini nasibnya zakatku ini. Sudah ada zakat, cuma cara untuk mengeluarkan nyari-nyari enggak dapat, sehingga sampai jam 9 pagi bahkan turun, ya apa ini tetap dikeluarkan. Terus hukum mengeluarkan zakat fitrah itu banyak, diantaranya ada hukumnya yang namanya makruh. Apa itu makruh? Seusai sholat Id, dengan catatan tidak ada udzur. Bahkan ada hukum haram. Kapan haram? Hari esoknya, jadi tanggal 2 Syawal, hukumnya haram, tapi tetap dikeluarkan. Jatuhnya kodok, tetap dikeluarkan, kecuali kalau ada udzur. Tahu ada udzur, punya uang, tutulan beras kawan, atau beras sudah ada, tadi fakir miskin kemana? Kelencer. Paham? Nah itu. Cuma kadang-kadang ada orang salah pahami tembiku. Pokoknya kudu diserahkan sebelum sholat. Ya, itu waktu yang paling afdal. Makanya pelaksanaan Id dengan Idul Adha itu beda. Kalau Idul Fitri 2 kali lipatnya Idul Adha. Jadi waktunya agak dimolorkan. Kenapa dimolorkan? Diundur, kenapa? Jaga-jaga ada orang yang belum zakat fitrah. Tapi kalau Idul Adha, kalau bisa dipercepat.
Kenapa? Supaya dagingnya segera disantri, dagingnya segera bisa. Itu perbedaan antara pelaksanaan Idul Fitri dengan Idul Adha. Allah SWT untuk kami. Satu lagi, satu lagi. Kalau tambah dua lagi, satu lagi ya. Yang kedua, bila tidak punya beras tapi punya barang bisa dijual senilai beras untuk kebutuhan esok hari bahkan lebih, tidak dikeluarkan fitrah, bagaimana hukumnya? Beras kalau cuma masih 100 gram, berasnya kalau alpatin itu, berasnya tidak ada tapi sepeda motornya banyak. Yang betul dijual Pak, karena melebihi daripada kebutuhan, jadi dijual demi zakat, namanya zakat fitrah. Tolong dikondisikan dengan baik karena ini hubungan dengan badan. Zakat fitrah itu zakatnya badan. Kalau sudah kewajiban ternyata gak dikeluarkan, berarti dia telah mengambil haknya asnaf. Sama seperti zakat mal, ketika sudah jatuh waktunya, nisabnya sudah ada, haulnya sudah ada, maaf Bapak, di dalam harta Bapak ada milik fakir miskin. Yang mana semuanya itu milik, dan persennya itu ada, kecuali kalau sudah disisihkan. Jadi jangan sampai orang itu sudah kewajiban zakat lalu kemudian tidak mau zakat, berarti dia menggunakan harta milik orang walaupun cuma bagiannya 2,5%, tapi kan menyeluruh Pak. Sebelum disisihkan, sebelum apa? Beras yang matang di rumah nih pas malam itu ada beras 1 ton. Selama belum disisahkan dan belum dikeluarkan, jadi per butir dari beras itu milik fakir miskin. Seseorang nggak boleh menggunakan sebelum apa? Disisihkan atau segera untuk dizakatkan. Mudah-mudahan semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nastaghfiruka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nastaghfiruka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nastaghfiruka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihi jamil ahwal wal afat wa tuqdi lana bihi jamil hajat wa tudhhiruna bihi jami'as sayyi'at wa tarfa'una bihi a'lal darajat wa tuballighuna bi shurwayat min khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita dengan Isra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.